Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Ya, pada kesempatan ibadah ini saya mau ajak jemaat Tuhan kita buka kitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya ingin ajak jemaat Tuhan untuk kita membacakan firman Tuhan ini dengan sukacita secara responsorial. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat-ayat yang genap dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jikalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat yang pertama, beginilah firman Allah. Setelah Yesus turun dari bukit, orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau lahir. Seketika itu juga lahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya, terima kasih jemaat Tuhan untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu cara menghadapi persoalan dengan benar. Bapak Ibu Saudara, setiap kita masing-masing pasti punya persoalan. Persoalannya bisa berupa penyakit, persoalannya bisa saja masalah yang begitu berat dalam pekerjaan, dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan dengan orang lain, dan dalam hal-hal lainnya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa peristiwa yang tertulis dalam firman Tuhan ini secara khusus tentang persoalan seseorang yang mengalami penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang sangat berbahaya, bahkan mengancam nyawa seseorang yang mengidapnya. Dan penyakit kusta ini bisa menular, Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada zaman perjanjian lama sampai kepada zaman Tuhan Yesus, orang-orang kusta tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang sehat. Orang kusta harus diasingkan ke tempat yang aman, yang jauh dari pemukiman, supaya dia tidak menularkan penyakitnya itu. Dan pada waktu itu belum ada obat medis, tidak sehebat obat di zaman modern sekarang ini, di zaman kita pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, persoalan kalau yang terjadi di dalam kehidupan di zaman sekarang ini, ada yang mengalami persoalan yang begitu berat dalam hal ekonomi kehidupannya, dalam rumah tangganya. Ada juga yang mengalami persoalan di PHK atau dia dipecat di tempat kerjanya. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang terjadi di zaman sekarang ini. Bahkan masalah dalam hubungan asmara. Dan apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu, ketika mereka mengalami persoalan itu? Banyak yang memilih untuk bunuh diri, minum racun. Apakah itu adalah sebuah solusi? Apakah itu adalah sebuah cara yang benar untuk menyelesaikan persoalannya? Bapak Ibu Saudara, membunuh dirinya sendiri itu sama artinya dengan melawan hak ilahi. Karena nyawa manusia itu adalah haknya Tuhan, ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Jadi manusia tidak berhak membunuh dirinya sekalipun dengan alasan dan tidak sanggup oleh tekanan masalahnya yang dianggap begitu berat. Mungkin ada kali Bapak Ibu kejadian di
hidupku ini, persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga seseorang, sampai dia memilih untuk minum rokok, itu juga salah Bapak Ibu. Karena itu membahayakan diri, itu bukan menyelesaikan masalah. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita akan sama belajar bagaimana ketika persoalan yang berat terjadi dalam hidup kita hadapi dengan cara yang benar dan sesuai firman Allah. Sama dengan yang dilakukan oleh orang Musa tadi, yang mengalami persoalan dalam hal penyakit. Selamat Dino tampilkan poin yang pertama. Datang kepada Tuhan Yesus, itu poin yang pertama, saya simpulkan dalam ayat 2a. Ini langkah awal Bapak Ibu yang terlebih dahulu harus kita lakukan. Bukan mencari manusia, tetapi mencari Allah, mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari Alkitab secara lebih mendalam, kita pasti menemukan banyak karya yang Tuhan Yesus kerjakan untuk menolong orang-orang yang mengalami sakit dan yang mengalami pergumulan yang berat. Bapak Ibu, disitulah kita melihat kebesaran Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Makanya sebagai anak Tuhan, kita kalau punya masalah, datangnya kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Itu yang pertama. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Musa ini di dalam ayat 2a. Tidak sampai di poin yang pertama. Poin yang kedua, saya ulangi di dalam ayat, yaitu sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dalam ayat 2b. Artinya, ketika masalah berat apapun terjadi dalam hidup kita, mari kita mau menaikkan penyembahan kepada Tuhan, mendekatkan diri kita dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan lewat doa pribadi. Itulah kita membangun mesbah penyembahan kepada Tuhan. Orang Musa dia sujud menyembah kepada Tuhan. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang belum bisa bertemu secara langsung kepada Tuhan Yesus, yang bisa kita lakukan kalau masalah berat terjadi dalam hidup kita, lakukanlah ujian penyembahan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita membangun mesbah doa atau membangun persekutuan doa secara pribadi kepada Tuhan. Itulah yang bisa kita lakukan untuk sujud menyembah, membangun penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita sadar kita manusia yang sangat rapuh, sangat lemah, sangat terbatas, tidak sanggup menghadapi persoalan yang berat yang terjadi dalam hidup kita dengan kekuatan diri kita sendiri yang sangat terbatas. Bapak Ibu Saudara, apakah sia-sia orang Musa datang kepada Tuhan Yesus? Apakah sia-sia orang Musa sujud menyembah kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi, dan itu terbukti dalam ayat yang ketiga. Dan saya simpulkan, yaitu Tuhan Yesus pasti sanggup menolong. Dalam ayat ketiga diberitahukan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang Musa itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada dustanya. Berarti Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kita yang dalam persoalan apapun. Sekalipun persoalan kita berupa penyakit, persoalan kita bermacam-macam bentuknya, marilah kita senantiasa datang kepada Tuhan Yesus dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, tidak mengandalkan kuasa-kuasa lain yang bukan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu mau coba mengandalkan kuasa-kuasa lain yang bukan Tuhan Yesus, itu sama artinya Bapak Ibu menyakiti hati Tuhan, menduakan Tuhan, dan itu salah Bapak Ibu. Kita sebagai Tuhan, kalau kita punya masalah, datang kepada Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus, dan sujudlah menyembah kepada Tuhan Yesus lewat persekutuan doa pribadi dengan Tuhan. Itulah caranya yang benar, dan niscaya Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan kepada kita yang datang kepada Dia. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan iman kami, bahwa ketika kami mengalami persoalan berat apapun dalam hidup kami harus datang kepada-Mu dan sujud menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Musa yang datang kepada-Mu memohon belas kasihan dan
dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia menerima pemulihan, kesembuhan yang nyata dari Tuhan. Ya Tuhan, itulah bukti nyata bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, asalkan kami mau datang dengan kerendahan hati kami kepada-Mu, sujud menyembah kepada-Mu dengan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap waktu seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama berdiri. Kita menghormati Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita ucapkan pengakuan rasuli kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali kepada WA. Silakan.